Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak, perkenalkan nama saya Aryan Syahwijaya dengan NIM 0805 1182429008. Di sini bakal membuat video pengolahan tentang materi garis pantai. Tapi sebelum masuk ke pengolahannya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih garis pantai. Jadi garis pantai itu adalah batas atau kontur di antara daratan dan laut atau perairan. Nah, ini itu adalah tempat di mana daratan bertemu dengan lautan atau perairan dan menciptakan batas visual yang dapat dikenali antara kedua elemen. Nah, garis pantai ini itu dapat memiliki berbagai bentuk dan fitur, termasuk teluk, kemudian selat, semenanjung, dan pulau-pulau. Nah, untuk bentuk garis pantai ini itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik geologis ataupun geografis. Nah, seperti proses erosi, kemudian pengendapan sedimen dan aktivitas tektonik, dan juga dapat dipengaruhi oleh cuaca. Nah, perubahan garis pantai itu adalah salah satu proses tanpa henti melalui berbagai proses alam di pantai yang meliputi pergerakan sedimen, arus, tindakan ombak, dan juga penggunaan lahan. Nah, tentunya penting sekali untuk melakukan pengolahan garis pantai ini untuk infrastruktur, kemudian ekosistem yang ada di pesisir tersebut. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pengolahannya, kita harus mendownload terlebih dahulu data. Nah, sebelum masuk ke pengolahannya, kita harus mendownload terlebih dahulu data citra di USGS. Nah, di sini saya memilih Pulau Bakung sebagai kajian saya. Nah, terus gimana sih cara mendownloadnya? Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial. Nah, teman-teman bisa klik cari aja di Google itu USGS, kemudian ini muncul the Explorer. Teman-teman, tapi sebelum itu harus punya akun. Teman-teman login dulu akunnya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian ini. Kemudian address place Google atau Pad and Row juga bisa, teman-teman. Di sini saya memakai address place saja. Nah, untuk tanggalnya bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya mengambil tahun 2017 dan juga tahun 2022 sebagai perbandingan gimana perubahan garis pantai itu terjadi. Nah, untuk cloud covernya itu kita 18 saja. 16, pokoknya di bawah 20%, teman-teman. Masuk ke dataset, kemudian pilih Landsat, kemudian pilih Landsat 2 level 1, kemudian pilih yang C2L1 ini, kemudian result. Nah, lalu kita tunggu dan sebelum itu kita tentukan dulu titik koordinatnya. Maaf. Sorry. Saya lupa titik koordinatnya, teman-teman. Sorry. Oke, ini pulau kajian saya, ini Pulau Bakung di daerah sini. Nih. Nah, teman-teman bisa langsung tandain aja sini. Nah, kembali aja ke ini. Nah, kemudian kita klik lagi biar dia ke respon. Nah, kalau ini udah muncul titik koordinatnya, teman-teman bisa atur tanggalnya dan juga covernya, kemudian result sentinel yang tadi, kemudian ke result ini. Nah, kita tunggu datanya akan muncul. Ada beberapa data di sini. Cari yang awalnya agak sedikit ya, teman-teman. Nah, sini. Nah, cara downloadnya, teman-teman bisa klik aja ini bagian download ini. Kemudian ke product option, lalu pilih yang ini, pencet ini. Nanti akan otomatis terdownload sendiri dan teman-teman ekstrak. Setelah teman-teman ekstrak, kita akan masuk ke pengolahannya. Oke. Pertama-tama, teman-teman buka ArcGIS dan juga langsung masukin aja datanya ke ADD data. Kemudian pilih data teman-teman. Masukin yang tahun 2017 terlebih dahulu. Di sini kita memilih band 3 dan juga band 6. ADD. Nah, kita tunggu aja. Oke. Kita minusnya aja biar enak.
Oke, selanjutnya kita masukin data 2022. Nah, 2022. Kita pilih band 3 dan juga band 6 juga. Sama ya. Oke. Oke. Lalu kita ganti namanya biar enak diketahui dan dilihat juga, teman-teman. Nah, ini B3 2022. Jadi kita ganti B3 22. Kemudian lakukan hal yang sama pada B6 2022. B6 2022. Kemudian yang 2017 juga kita ganti B3 17. Kemudian ini juga sama B6 garis bawah underscore 17. Nah, setelah itu kita langsung aja angle bagian yang ingin kita kaji. Di sini saya ingin menggali garis pantai yang pada bagian ini. Bisa kita zoom terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini langsung aja kita rectangle ini. Oke, kalau sudah kita ke Windows, kemudian ke Image Analysis, lalu kita klik B322 nya, lalu kita klip, kemudian B622 kita klip, B317 kita klip, dan juga B617 kita klip. Nah, oke, selanjutnya kita uncentang aja yang bagian yang pertama tadi kita masukin. Kemudian ini klik 2 kali, kemudian kita pilih non color aja, kita klik OK. Nah, ini daerah yang ingin kita kaji ya, garis pantainya sedikit ada awan-awan tapi nggak apalah. Oke, kita sesuaikan sama layar kita zoom boleh sedikit. Nah, lalu kita pergi ke Windows, ke search, kemudian ke raster kalkulator. Pilih yang ini, spatial analysis ini. Nah, teman-teman masukin rumus itu. Yang pertama itu float, klik 2 kali, kemudian masukkan B3 2022, kemudian dikurang B6 2022, kemudian dibagi, teman-teman pencet float kembali, kemudian B322 ditambah B622. Nah, di sini teman-teman buat file baru ya, teman-teman simpan. Buat file baru aja, buat garpan bakung, garis pantai di Prabakung ya. Oke, save. Nah, di sini teman-teman namain MNDWI, ini data 17, MNDWI 22. Oke aja, save. Oke, benar ya 22. Klik OK. Nah, kita tunggu aja rasternya ini sedang bekerja. Sepertinya awan ini bakal menghalang kita untuk ke poligon, tapi kita lihat aja nanti ya teman-teman, apakah bisa dihapus atau tidak. Nah, di sini kita tunggu aja teman-teman. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama pada data 2017. Kita ke search lagi, ke raster kalkulator, ke yang spatial analysis, kemudian lakukan yang sama, kita pilih float, klik 2 kali, kemudian B317 dikurang B617, kemudian dibagi, kemudian pilih float lagi, pilih B317 ditambah B617, kemudian simpannya MNDWI
17. Save. Klik OK. Nah, teman-teman tunggu kembali. Di sini kita akan melakukan rumus yang berbeda. Yang pertama itu count. Kemudian kita pakai yang MNDWI 22. Nah, lalu kita pakai yang kurang dari sama dengan. Kemudian kita klik 0, 1,0. Oke. Kita save. Ini bakung aja, tulis bakung 22. Klik save. Oh, ininya kedouble ya. Oke, kita tunggu aja rasternya bekerja ya teman-teman. Oke, kelihatan nggak ya nih garis pantainya? Semoga aja kelihatan ya teman-teman. Kita kembali pergi ke search, kemudian ke kalkulator. Lakukan hal sama pada data 17 yang sudah kita olah, tapi sebelum itu masukkan count dulu, kemudian MDWI 17, kemudian kurang dari sama dengan 0,1,0. Nah, teman-teman klik OK aja. Sebelum itu simpan dulu teman-teman, lupa. Ini bakung 17. Klik OK aja. Tunggu rasternya bekerja. Sepertinya dapat sih sedikit di bagian ini aja, nanti kita teliti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke search lagi, kemudian cari raster to polygon. To polygon. Kita pilih yang data management. Oh, yang ini ya, yang tool. Oke. Sorry. Nah, lalu kita masukkan data yang bakung 22 dulu. Nah, simply polygon sini kita uncentang, klik OK. Kita tunggu rasternya, kemudian lakukan hal sama pada data 2017. Kita ke search, kemudian ke raster to polygon, kemudian masukkan data bakung 17, kemudian uncentang simply-nya ini, klik OK. Kita tunggu. Oke, udah ya, uncentang aja, biarin rasternya aja. Nah, sini udah. Kita pergi ke search lagi, kemudian kita cari future to line. Nah, di sini kita masukkan data raster bakung ini 2022 dulu. Kemudian toleransinya itu kita ganti 100. Ini kita ganti GP22. Kita klik OK. Kemudian kita akan kembali ke search, kemudian filter line yang data management, kemudian lakukan hal yang sama pada tahun 2017. Tolerannya kita ganti 100, datanya kita save menjadi GP17. Kita save. Oke, kita tunggu sampai selesai proses. Nah teman-teman, cara menghapusnya itu kita klik editor, start edit, pilih yang 17, klik OK. Kita centang aja yang 2022 biar mudah ngapusnya. Oke, kita hapus begini aja, klik kanan, kemudian delete,
kita pilih-pilih aja yang serasanya itu nggak dipakai teman-teman. Klik kanan terus delete, kemudian ini pada bagian kotak-kotak kecil ini dihapus ya teman-teman. Nah, ini lakukan hal yang sama pada data garis pantai 2022 ya teman-teman. Kita tadi sudah saya rapikan garis pantainya, sudah rapi dan tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu di daerah sini tadi. Kemudian cara mengesavenya itu teman-teman, nanti klik aja save edit, kemudian stop edit. Nah, selanjutnya kita pergi ke search, kita cari smooth line. Oke. Nah, di sini kita masukin yang 2022. Kemudian kita save garis pantai 2022, kemudian kita save, kemudian toleransinya kita ganti jadi 100, kemudian ini kita ganti jadi meter. Oke, kita klik OK, kita tunggu aja rasternya bekerja. Kita lakukan hal yang sama pada data 2017. Kita klik search smooth line, kemudian masukkan data 2017, kemudian save jadi garis pantai 2017, save, kemudian tolerannya kita ganti 100, ini jadi meter, kita klik OK. Oke, udah selesai teman-teman. Oke, udah selesai. Ini bisa kita ganti aja warna biar mudah diketahui gitu. Ini saya ganti warna apa ya, biar terang tuh warna merah aja, merah dan biru. Nah, sini terlihat perbedaannya teman-teman ya. Pada tahun garis pantai 2017 itu pada daerah ini terjadinya kemajuan garis pantai, yang artinya itu mungkin karena adanya pengendapan sedimen. Nah, sedangkan pada garis pantai 2022 itu pada daerah sini itu terjadi kemajuan juga karena mungkin pengendapan sedimentasi, dan juga pada tahun 2017 ini terjadi kemunduran terlebih dahulu baru dia maju pada tahun 2022. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, itu dikarenakan faktor geologis dan geospasial itu, mungkin karena ombak, arus. Nah, ini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita bakal pengecekan angka di tabel gitu. Kita klik kanan, kemudian open attribute tabel, kemudian add field, kemudian garis pantai 2022 aja kita namain. Oke, ini kita scroll ke kanan. Nah, ini klik kanan. Selanjutnya kita pilih kalkulator geometri untuk memunculkan nilainya tadi. Nah, kita pilih length, kemudian ini kita pilih meter, kita pilih OK. Nah, muncul nilainya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada garis pantai 2017. Kita klik kanan, kita open attribute table, kita pilih add field, kemudian kita namai garis pantai 2017. Kita klik OK, kita geser ke kanan, ini kita klik kanan, kalkulator geometri, terus sini length meter, klik OK aja, yes. Nah, muncul sudah nilainya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penglayoutan petanya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk ke proses layout, dimana yang sudah saya bentuk landscape sebelumnya dan sudah saya edit data pada base map. Oke, untuk cara membentuk biar landscape itu kita pergi ke page and plan setup, kemudian kita bentuk landscape dan A4, nanti klik OK, nanti kita bentuk seperti ini. Dan kotak ini kita ambil di angle ini, kita bentuk kotak, kita sesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita akan memberikan penamaan peta.
kita namakan jadi garis pantai pulau Balaton. Jadi kita kapital semuanya, garis pantai semuanya 2017 sampai 2022. Kita tengahin aja, ini bulannya kita ganti. Kalau bisa ganti time sama atau di bold bebas ya dulu. Oke, kita tengahin, oke ya, sesuaikan. Nah, untuk di sini kita pilih insert, buat armata ini kita pilih, kita buat susah sedikit boleh, biar terlihat jelas. Selanjutnya kita insert lagi ke scale bar, pilih yang ini, kita klik copy, kita sesuaikan scale barnya pada tabel yang telah kita buat. Kemudian kita insert lagi, klik ke scale text, kita ganti menjadi kilometer, kita klik OK, lalu kita sesuaikan pada tabel armata ini. Selanjutnya kita pilih insert lagi, kita pilih legend, kita ambil garis pantai 2017-2022 aja, sisanya nggak usah diambil, kita pindahkan semua. Next, finish. Kita sesuaikan. Di sini kita pakai data frame untuk data logo. Kita sesuaikan pada tabel. Kemudian kita ke kanan, properties. Kemudian layar kita pindahin semua. Kemudian kita pilih graphic tool. Next, finish. Kemudian properties, garisnya kita hilangin, garis tengahnya. Jadi dengan setengah line static, kita klik OK. Kita ada di data terlebih dahulu. Di data. Oke. Sebelum kita ada di data dulu ya teman-teman. Ada di data. Kemudian kita zoom data kajiannya. Nah, setelah itu kita kemudian nama ini kita. Nah, nama oke. Kita kembali aja, nanti kembali 14. Oke, ini kita tengahin. Nah, oke. Fotonya itu kita bisa ke picture, kemudian pilih logonya aja dan opsi, kita sesuaikan pada tabel nama di kaki kanan dan kiri. Kita bagi insert lagi, kita pilih picture, dan pilih logo di sini. Mohon maaf sebelumnya pada pertama yang menonton video ini karena saya tadi terbalik menggunakan data frame hasilnya kita masukkan ke data frame batas posisi, baru masukkan garis pinnya dan juga baru masukin layernya pindahkan ke kanan. Mohon maaf sebelumnya beberapa yang menonton video ini. Oke, ini sudah kita lakukan penglayoutan. Sekian, kita akan langsung aja masuk ke saran dan kesimpulan dan saran pada garis pantai. Baiklah, kesimpulan dari praktikum hasil garis pantai ini merupakan kita tadi sudah mengolah bagaimana cara melakukan perbandingan antara garis pantai pada tahun 2017 dan 2022, yang dimana ini sangat berguna tentunya untuk infrastruktur, dan juga kita dapat mengetahui apa aja sih faktor yang menyebabkan garis pantai ini terjadi perubahan, apakah terjadi kemajuan atau terjadinya kemunduran. Nah, hal ini harus kita analisis terkait tentang adanya mitigasi bencana, kemudian bagaimana cara menggarisi zona wilayah ZEE dengan adanya tahu, dan bagaimana cara melakukan perubahan garis pantai tadi. Nah, mungkin kesimpulannya kita dapat melakukan aplikasi ArcGIS dan mendownload datanya itu melalui USGS, dan hal ini penting untuk kebaikan ekosistem kita. Mungkin itu saja kesimpulannya dan sarannya. Agar untuk kesimpulannya ini sebenarnya saya agak sulit karena pada saat praktikum itu sudah berjalan dengan lancar, tapi ada beberapa teman itu yang masih terhambat, dan tapi juga dibantu oleh teman-teman lain sudah mengolah data, tapi terkadang masih terlihat satu atau dua orang yang mengalami kesulitan yang mungkin tidak mau speak up atas kesulitannya itu. Mungkin dapat inisiatif untuk melihat, mungkin bisa berkeliling memastikan apakah step by step nya itu sudah dilakukan oleh semua praktikan atau belum, dan stepnya itu boleh dilanjut.
untuk praktikumnya itu sudah berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.